Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin bapak-bapak, hadirat ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Al-Imam Abdullah bin Abi Quhafah yang dikenal dengan Al-Imam Abu Bakar As-Siddiq, beliau pernah mengatakan, salasun la tudraku bisalasin. Abu Bakar As-Siddiq pernah mengatakan, salasun la tudraku bisalasin. Ada tiga hal yang tidak bisa dicapai dengan tiga hal. Apa ketiga hal yang tidak bisa dicapai dengan tiga hal itu? Kata Abu Bakar As-Siddiq, yang pertama adalah al-ghina bil muna. Kekayaan tidak bisa didapat dengan cara menghayal. Rezeki, kekayaan tidak bisa didapat dengan cara menghayal, tapi harus dengan usaha. Bahkan usaha pun belum tentu bisa didapatkan apa yang dia inginkan dari harta, kekayaan, dan rezeki itu. Karena orang banyak berpikir bahwa rezeki bisa didapat dengan lamanya waktu bekerja. Kalau memang dengan lamanya waktu bekerja seseorang bisa mendapatkan rezeki, mestinya warung kopi 24 jam itu mestinya menjadi orang yang terkaya, bahkan bisa mengalahkan rumah makan junk food seperti Kentucky, McD, dan lain sebagainya. Ada juga orang yang berpendapat mengatakan bahwa dengan bekerja keras akan mendapatkan rezeki. Kalau dengan bekerja keras orang bisa mendapatkan rezeki atau kekayaan, mestinya tukang kuli bangunanlah yang paling kaya. Atau ada orang juga berdalih mengatakan bahwa rezeki atau harta itu bisa didapat dengan kepintaran, kepandaian, sekolah yang tinggi. Oh, belum tentu juga. Bahkan kata ulama, lau kanatil arzaku tajri alal hija alakna izan min jahlihim al-bahaimu. Kalau seandainya rezeki itu hanya berlaku buat orang-orang yang pintar saja, orang yang cerdik saja, orang yang memiliki gelar yang berderet di depan dan di belakang, kata ulama, lahalakna, pastilah binatang-binatang itu al-bahaimu akan binasa dengan kebodohannya. Bahkan kalau dengan kepintaran semata atau gelar yang banyak orang bisa menjadi kaya, mestinya dosen, para guru, mereka lah orang yang paling kaya. Ada juga orang yang berdalil bahwa kekayaan harta itu bisa didapat dengan jabatan. Kalau dalih ini bisa diyakini, bisa dipercaya, mestinya presiden, para raja itu, mereka lah yang akan menjadi orang yang masuk di dalam 100 orang terkaya di dunia. Ternyata kata Imam Ali, kekayaan harta itu adalah karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi al-ghina bil muna, kekayaan dengan cara menghayal tidak bisa didapat, tapi dengan usaha. Bahkan usaha itu pun sendiri belum tentu bisa mendapatkan apa yang diinginkan. Karena kata orang saleh, al-insanu bit tadbir wallahu bit takdir. Manusia sekedar mereka-reka, sekedar berusaha, ketetapannya adalah di tangan Allah. Inilah yang pertama. Jadi rezeki itu, harta, kekayaan tidak bisa didapat dengan cara menghayal semata, tapi harus dengan usaha, dengan bekerja keras, dan itu pun tidak menjadi jaminan. Namun yang pasti bahwa segala sesuatu yang dimiliki oleh manusia itu semua adalah karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam bulan Ramadan ini merupakan bagian daripada bulan rahmat. Mari kita minta kepada Allah, kita memohon kepada Allah
agar rahmat itu senantiasa tercurah untuk kita semua. Ini yang pertama. Yang kedua, kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, yang tidak bisa dicapai dengan yang lainnya adalah asyabab bil khidab, masa muda dengan cara menyemir rambut. Orang yang sudah tua tidak bisa akan kembali lagi muda, betapapun dengan cara apapun. Dia semir rambut supaya menjadi muda, tetap kelihatan tuanya. Atau dia berpakaian gaya-gaya anak muda, anak remaja, tetap akan terlihat tuanya. Apa dari wajahnya, dari kulitnya dan lain sebagainya, dari cara jalannya sudah terlihat bahwa orang ini adalah orang yang sudah tua. Jadi masa muda itu tidak akan kembali lagi. Maka Rasulullah SAW pun mengatakan, ada dalam satu hadis, beliau mengatakan, jagalah masa muda sebelum datang masa tua. Karena masa muda ini adalah masa yang sangat produktif, masa yang sangat energik. Mari kita gunakan untuk hal-hal yang positif, dalam arti kita mencari hal-hal yang positif ini dalam rangka untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka kita beribadah, menuntut ilmu dan sebagainya. Karena masa muda ini tidak akan kembali lagi. Masa terus berlalu, kita akan bisa kembali lagi. Maka betullah apa yang dikatakan oleh Sayyidina Abu Bakar, bahwa masa muda itu tidak akan bisa kembali dengan cara apapun, dengan cara semir rambut dan lain sebagainya. Yang ketiga, kata Abu Bakar As-Siddiq, yang tidak bisa didapat dengan yang lainnya adalah bahwa, kata beliau, yang paling kita ketahui, yang ketiga adalah bahwa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengatakan al-ghina bil muna, yang pertama, yang kedua adalah asy-syababu bil khidab, dan yang ketiga adalah as-sihhah bil adawiyah, kesehatan dengan cara berobat. Sehat itu bukan dengan cara berobat orang bisa dapatkan atau dia minum obat. Tapi kesehatan, kesembuhan penyakit itu semuanya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Allah Ibrahim pernah berdoa, bahkan diabadikan di dalam Al-Qur'an, fa iza maritu fa huwa yashfin. Apabila aku sakit, dialah Allah yang menyembuhkannya. Bukan karena obatnya, bukan karena dokternya. Kalau orang sehat karena dokter, karena obat, kemungkinan besar rumah sakit saat ini sudah sepi. Karena setiap orang yang berobat, setiap orang yang minum obat akan sembuh penyakitnya. Tapi buktinya masih banyak orang yang sudah minum obat, orang yang sudah berobat, mereka tetap belum bisa sembuh. Karena memang kesembuhan itu datangnya dari Allah. Kita minum obat hanyalah ikhtiar, hanyalah syariat. Maka orang-orang tua kita dulu ketika dalam keadaan sakit tetap bersyariat, berikhtiar, meskipun seakan-akan apa yang dilakukan tidak nyambung dengan penyakitnya. Ketika ada orang kepalanya terkena sesuatu sehingga bocor, orang tua kita dulu mengambil itu yang di atas sawang namanya, ditempelkan pada tempat yang luka tersebut. Tapi dengan izin Allah, walaupun terlihat tidak nyambung, tapi dengan izin Allah, itu kulit yang tadinya terbelah menjadi kembali. Inilah karena kesembuhan itu dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hanyalah berikhtiar, berusaha supaya apa yang kita derita ini bisa diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari penyakit. Kita berusaha minum obat, kita berobat, tapi kita yakini bahwa bukanlah obat, bukanlah dokter yang bisa menyembuhkan penyakit kita, tapi yang bisa menyembuhkan penyakit itu adalah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tugas kita hanyalah berikhtiar. Jangan kita yakini obatnya yang menyembuhkan. Maka ketika kita ditanya oleh kawan, kalau sahabat kita, oleh saudara kita, bagaimana penyakit Anda sudah sembuhkah itu? Kita katakan, alhamdulillah, berkat dengan saya berobat atau minum obat ini, dengan izin Allah penyakit saya sembuh. Jangan semata-mata karena obatnya. Kalau kita katakan karena obatnya semata, ini bisa jadi syirik. Maka kita sembuh dari penyakit itu bukan karena obat, tapi karena rahmat Allah yang mengangkat penyakit-penyakit kita. Termasuk pada saat ini
yang kita sudah tahu bahwa sedang banyak dan ada wabah di negara kita, di negeri kita yang kita cintai, maka segala apapun yang terjadi ini hanya kita minta kepada Allah agar diangkat segala apa-apa yang terjadi di negeri kita ini. Apakah itu penyakit-penyakit yang saat ini sedang menjalar di kalangan kita, kita minta kepada Allah, kita dekatkan Allah, kita mohon kepada Allah, ya. Dan kita harus berusaha secara zahir, namun yang pasti bahwa segala apapun dari penyakit-penyakit ini yang menyembuhkan dan yang mengangkat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Inilah 3 hal yang dikatakan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama adalah al-ghina bil muna, kekayaan tidak bisa dicapai dengan cara menghayal semata. Yang kedua adalah bahwa yang dikatakan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, al-ghina bil muna, kekayaan tidak bisa dicapai dengan cara menghayal. Yang kedua as-sihhah bil adawiyah, kesehatan dengan cara berobat semata. Dan yang ketiga adalah bahwa kita tidak bisa mencapai segala sesuatu kecuali sesuatu itu hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila kekurangan. Hadanallahu yakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.